Shalom Bapak Mama Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Rabu 30 April 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih Engkau menuntun dan menyertai kehidupan kami hingga saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu ya Bapa. Mari memberkati kami, supaya kami mampu melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Injil Yohanes 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Di bawah perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atas ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Mama, Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Shalom. Hari ini tema yang menuntun kita di dalam pembacaan dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-14 ini adalah kemuliaan salib dan kebangkitan. Ketika murid-murid mereka menjala ikan, mereka tidak menemukan apa-apa. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan itu membuat mereka tentu ada di dalam keadaan yang kecewa dengan keadaan pada saat itu. Apalagi mereka juga sedih begitu. Guru mereka sudah tiada. Tetapi kemudian rencana para murid untuk pergi menangkap ikan ini
tidak berarti bahwa mereka telah meninggalkan komitmen mereka kepada Kristus serta panggilan mereka untuk memberitakan Injil. Karena mereka tahu bahwa Yesus telah bangkit. Namun kini mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka belum menerima perintah untuk menunggu di Yerusalem, sehingga Roh Kudus turun atas mereka dengan kuasa. Ini luar biasa Bapak, Mama, Saudara-saudariku. Kisah di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan ketika Yesus menampakkan diri, ternyata satu murid yang dikatakan sebagai murid yang dikasihi, dia tahu bahwa ternyata yang datang kepada mereka dan menyuruh mereka untuk melemparkan jala mereka ke sebelah yang diperintahkan itu adalah Tuhan. Bahkan tidak ada yang berani mengatakan bahwa siapakah engkau begitu. Itu berarti sebenarnya mereka, murid-murid yang lain juga, mereka tahu bahwa mungkin ini Tuhan. Di ayat yang ke-12, luar biasa, Yesus datang dan menampakkan diri. Itu berarti Yesus datang dengan kemuliaan salib, kemuliaan kebangkitan Allah di dalam Yesus Kristus. Itu berarti bahwa hubungan antara murid-murid dan Yesus itu adalah hubungan yang sangat dekat, saling memahami satu dengan yang lain begitu. Dan ini membuat mereka semakin percaya, dan kuasa kebangkitan memampukan semua mereka untuk terus percaya. Begitu juga kita hari ini, kita dimampukan oleh kuasa kebangkitan untuk terus percaya, untuk terus berjumpa dengan Yesus dalam hidup kita begitu. Jadi Bapak, Mama, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kita melihat kuasa kebangkitan Yesus ini sebagai kuasa yang membuat kita terus percaya dan kita bangkit dari hidup kita, dari kegagalan-kegagalan kita yang membuat kita terpuruk dalam berbagai keadaan hidup kita. Roh Kudus mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ketika hari ini kami ada dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong dan mampukan kami untuk melakukan apa yang sudah difirmankan bagi kami. Tolong kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.